Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dava Imanuddin, NIM saya 8606630042 dari Prodi PGSD. Di tugas video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangso karko, tut yuri handayani. Ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Yang pertama, pilar merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Prinsip dasar bagi pendidik dalam melakukan proses pembelajaran yaitu Tut Wuri Handayani yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tuludo, dan ing madya mangso karso yang digagas oleh RMP. Sostrokartono Tutwuri Handayani mengacu pada bahwa pendidik seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada anak-anak didiknya agar mereka dapat belajar secara mandiri. Ing ngarso sung tuludo, didiknya mengacu pada makna bahwa seorang pendidik harusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dicontoh, baik dalam bersikap maupun berperilaku. Ing madya mangunkarso mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak-anak didiknya agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Yang ketiga, relevansi dan tantangan di era digital. Falsafah di atas seringkali diuji ketika ruang kelas bergeser ke layar kaca dan interaksi fisik digantikan oleh algoritma. Berikut adalah analisis relevansi sekaligus tantangan nyatanya dalam berbagai aspek. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo atau keteladanan. Relevansinya, guru saat ini harus menjadi teladan dalam literasi digital dan digital. Maksudnya keteladanan bukan lagi sekedar cara berpakaian atau berbicara di kelas, melainkan bagaimana guru bijak bermedia sosial, menyaring hoaks, dan menjaga etika di ruang digital. Tantangannya menampilkan keteladanan karakter lewat layar Zoom atau Google Meet jauh lebih sulit dibanding interaksi tatap muka langsung. Guru kehilangan ruang intim untuk menyentuh hati siswa secara personal karena sekat dinding digital atau ruang Zoom. Yang kedua, ing madya mangso karso atau pendampingan. Relevansinya di era melimpahnya informasi, guru berperan sebagai fasilitator. Guru berada di tengah-tengah untuk membantu siswa memilih sumber belajar digital yang valid, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan mereka. Tantangannya membangun semangat dan keterlibatan siswa di kameranya seperti mati off cam adalah perjuangan berat. Guru harus bertarung melawan berbagai distraksi digital yang hanya berjarak satu klik dari layar siswa seperti game atau media sosial. Yang ketiga, Tutwuri Handayani atau dorongan mandiri. Relevansinya, prinsip ini sangat sejalan dengan konsep student controlled learning atau pembelajaran berpusat pada siswa, pemanfaatan teknologi, kemungkinan terjadinya pembelajaran mandiri yang personal, di mana siswa mengeksplorasi ilmu sesuai kecepatannya sendiri. Tantangan memberi kebebasan di dunia maya tanpa pengawasan yang matang beresiko membuat siswa tersesat. Tantangan terbesarnya adalah menjaga siswa terpapar dampak negatif internet, mulai dari cyberbullying, pelagarisme akademis, hingga adiksi
dan lain-lain. Ketiga, refleksi menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Saat ini, pendidikan nasional kita menghadapi tantangan besar berupa krisis literasi, numerasi, dan degradasi karakter seperti maraknya perundungan, lunturnya sopan santun, hingga masalah kesehatan mental remaja. Bagaimana pilar Ki Hajar Dewantara menjawabnya? Pendidikan kita belakangan ini seringkali fokus pada aspek kognitif digital. Pokoknya, sekolah punya perangkat canggih, contoh serba daring. Pokoknya kurikulum berubah. Kita perlu bahwa teknologi hanyalah alat, sedangkan manusia adalah ruhnya. Mengembalikan manusia sebagai subjek, seperti falsafah Tutwuri Handayani, mengingatkan kita bahwa anak-anak bukan robot atau kertas kosong yang bisa diisi konten digital secara seragam. Pendidikan harus memerdekakan potensi unik mereka, bukan menyeragamkannya lewat sistem yang kaku. Karakter di atas kognisi Ingarso Sungtuludo menegaskan bahwa kepintaran digital tanpa kompas moral akan melahirkan generasi yang cerdas secara teknologi, namun cacat secara etika. Penguatan karakter harus menjadi panglima dalam sistem pendidikan kita.